Oke, hari ini kita bakal coba jadi arsitek. Tapi bukan arsitek bangunan, melainkan arsitek molekul. Kita akan sama-sama membongkar cetak biru yang jadi dasar dari segalanya. Mulai dari botol minum di meja kalian, sampai ke DNA yang bikin kita jadi diri kita sendiri. Gimana sih caranya alam bisa membangun jutaan senyawa berbeda dengan presisi kayak gitu? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Coba deh, pernah kepikiran gak sih? Gimana caranya alam semesta ini bisa sekreatif itu? Cuma dengan beberapa elemen dasar, bisa tercipta jutaan senyawa organik yang beda-beda banget. Rahasianya apa? Ini bukan sihir loh, tapi ada seperangkat aturan konstruksi yang super elegan di baliknya. Nah, tugas kita sekarang adalah menemukan aturan-aturan itu. Nah, ini dia nih peta perjalanan kita hari ini. Pertama, kita bakal kenalan sama baja dan paku kelingnya dunia kimia. Terus, kita akan kupas tuntas gimana karbon bisa jadi mandor utama lewat sesuatu yang namanya hibridisasi. Abis itu, saya bakal kasih tahu trik jitu buat ngebaca cetak biru molekul apapun dalam sekejap. Dan terakhir, kita akan simpulkan semuanya kenapa arsitektur ini penting banget. Siap? Ayo mulai. Oke, kalau kita mau bangun sesuatu yang kokoh, kita butuh material yang kuat kan? Nah, di dunia molekul juga sama. Materialnya itu adalah ikatan kovalen. Yuk kita kenalan sama dua tipe utamanya yang bisa kita bayangin sebagai kerangka baja dan paku keling yang menyatukan semuanya. Nah, yang pertama, kenalan dulu sama ikatan sigma. Anggap aja ini kayak baja utamanya dalam konstruksi molekul kita. Ikatan ini terbentuk dari tumpang tindih langsung orbital elektron, jadi ujung ketemu ujung, kayak dua magnet yang nempel kuat. Tumpang tindih langsung inilah yang bikin ikatan sigma jadi ikatan kovalen yang paling kuat dan stabil. Ini adalah fondasi dari segalanya. Dan yang perlu kalian tahu, ikatan sigma ini ada di mana-mana. Beneran, di mana-mana. Setiap ikatan tunggal yang kalian lihat di struktur kimia, itu pasti ikatan sigma. Bahkan, nih, di ikatan rangkap 2 atau 3 sekalipun, pasti ada satu ikatan sigma yang jadi intinya. Jadi tulang punggung utamanya. Tapi, baja aja nggak cukup kan? Perlu ada penguatnya. Nah, disinilah kekuatan kedua masuk, yaitu ikatan pi. Sekarang, kita akan bandingkan langsung dua kekuatan ini. Biar kita ngerti gimana mereka kerjasama buat membentuk struktur molekul yang super kokoh. Oke, ini dia ikatan pi. Kalau tadi sigma itu bajanya, anggap aja pi ini kayak paku keling atau lasnya, yang bikin semuanya makin kokoh. Bedanya, ikatan ini nggak terbentuk dari ujung ke ujung, tapi dari samping, kayak bahu ketemu bahu gitu. Karena tumpang tindihnya dari samping, ikatan pi ini nggak pernah sendirian. Dia selalu datang bareng ikatan sigma buat ngebentuk ikatan rangkap 2 atau rangkap 3 yang kuat. Oke, biar lebih jelas, kita bedah langsung perbedaannya di tabel ini. Coba perhatiin deh kolom cara terbentuk. Sigma itu tumpang tindih langsung yang kuat, sementara pi itu tumpang tindih samping yang lebih lemah. Terus lihat bagian rotasi, ini kuncinya. Ikatan sigma yang bentuknya kayak batang itu bikin atom bisa muter bebas. Tapi ikatan pi yang tumpang tindih dari samping itu seolah-olah mengunci posisi atom. Nah, perbedaan ini ngaruh banget ke bentuk 3 dimensi dan kelenturan sebuah molekul. Nah, sekarang muncul pertanyaan besar nih. Gimana caranya atom karbon itu tahu kapan harus bikin ikatan tunggal, rangkap 2 atau rangkap 3? Jawabannya ada di satu konsep keren yang namanya hibridisasi. Anggap aja ini master plan internal si karbon buat nentuin mau bangun ikatan kayak gimana. Jadi, hibridisasi itu apa sih? Gini deh, bayangin seorang tukang punya beberapa alat dasar, sebut aja orbital S dan orbital P. Nah, sebelum mulai kerja, dia nge-mix alat-alat itu buat bikin set alat hibrida yang baru, yang pas banget buat pekerjaannya. Proses pencampuran inilah yang bikin karbon bisa membentuk berbagai macam ikatan dengan geometri yang presisi banget. Kita mulai dari yang pertama, sp3. Di sini karbon ngambil satu orbital S dan 3 orbital P-nya, terus dicampur jadi satu. Hasilnya apa? 4 orbital hibrida sp3 yang identik, yang masing-masing ngarah ke sudut tetrahedron. Ini settingan yang sempurna banget buat ngebentuk 4 ikatan sigma tunggal yang kuat, kayak di molekul metana. Anggap aja ini cetak biru standar karbon buat stabilitas maksimum. Oke, lanjut ya ke sp2. Kali ini, karbon cuma nyampur 1 orbital S dengan 2 orbital P aja. Jadinya ada 3 orbital hibrida sp2, yang bentuknya datar. Tapi, masih ada 1 orbital P yang nggak ikut dicampur. 3 orbital hibrida tadi ngebentuk rangka ikatan sigma. Nah, orbital P yang sendirian tadi, dia yang ngebentuk ikatan pi dari samping. Hasil akhirnya, 1 ikatan rangkap 2 yang kaku. Dan yang terakhir, sp. Pasti udah bisa nebakan polanya. Karbon cuma nyampur 1 orbital S dan 1 orbital P. Ini ngasilin 2 orbital hibrida yang arahnya berlawanan, lurus sempurna buat ngebentuk 2 ikatan sigma.
Terus dua orbital P yang sisa tadi gimana? Nah, mereka ngebentuk dua ikatan pi yang terpisah, mengelilingi ikatan sigma. Kombinasi yang padat dan kuat banget ini ngasih kita ikatan rangkap 3. Oke, teori-teorinya udah dapat. Tapi gimana cara pakainya di dunia nyata? Nah, ini bagian favorit saya. Saya bakal kasih trik super cepet buat ngebaca blueprint molekul dan nentuin hibridisasi atom karbon manapun dalam sekejap. Serius, ini gampang banget. Sip, sekarang lupain dulu deh teori orbital yang rumit. Ini dia jalan pintasnya. Simple banget tapi ampuh. Nggak usah ngitung-ngitung, cukup lihat aja ikatannya. Kalau atom karbon cuma punya ikatan tunggal di sekelilingnya, itu pasti sp3. Kalau kalian lihat ada satu aja ikatan rangkap 2 nempel di dia, itu pasti sp2. Dan kalau ada ikatan rangkap 3, udah deh itu pasti sp. Udah, gitu aja. 3 aturan ini bakal bikin kalian bisa mecahin kode hampir semua molekul organik. Kalian lihat kan seberapa cepatnya ini? Coba kita praktekin langsung ya. Kita mulai dari kiri. Atom C yang pertama, ikatannya apa aja? Tunggal semua kan? Berarti dia sp3. Atom C kedua, sama juga. Tapi lihat yang ketiga ini. Dia punya ikatan rangkap 2. Jadi apa dong? Iya, sp2. Dan yang paling ujung, yang punya ikatan rangkap 3, udah jelas, itu sp. Tuh kan? Cuma dalam beberapa detik, kalian udah bisa memetakan seluruh arsitektur elektronik dari molekul ini. Keren kan? Oke, sekarang kita coba mundur sedikit. Lihat gambaran besarnya. Kita udah bahas sigma, pi, hibridisasi. Keren. Tapi, kenapa sih ini semua penting banget? Apa gunanya kita tahu arsitektur molekul ini? Jawabannya simpel, karena sama kayak di dunia nyata. Cetak biru itu menentukan segalanya. Dengan ngerti hibridisasi dan jenis ikatan, kita itu nggak cuma ngelihat garis-garis di kertas, tapi kita bisa memprediksi bentuk 3 dimensi molekulnya secara akurat. Kita bisa prediksi seberapa stabil dia, di bagian mana dia bakal bereaksi, dan gimana dia bakal berinteraksi sama molekul lain. Mulai dari desain obat sampai menciptakan material baru, semuanya berawal dari pemahaman cetak biru fundamental ini. Nah, kutipan ini ngerangkum semuanya dengan pas banget. Gini deh analoginya. Ikatan sigma itu membangun kerangka dasarnya, pondasi bangunannya. Terus, ikatan pi itu kayak nambahin dinding kaca, kabel listrik, atau pipa air. Mereka nggak mengubah kerangka dasarnya, tapi mereka ngasih sifat dan fungsi yang unik ke bangunan itu. Keduanya harus kerjasama buat menciptakan struktur yang berfungsi. Jadi, kita tutup sesi ini dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Kalau kita udah bisa ngerti aturan dasar konstruksi dunia kimia, kalau kita bisa ngebaca cetak biru molekul semudah ini, coba bayangin, rahasia alam apa lagi yang lebih dalam dan lebih kompleks yang bisa kita bongkar selanjutnya?